warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati dengan NIM 1930644107. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi di bab 8 dan bab 9. Yang pertama yaitu perencanaan pesan persuasif. 1. Analisis audiens. Penyampaian pesan bisnis secara persuasif yang terbaik yaitu dengan cara menghubungkan suatu pesan dengan minat dan memiliki audiens. Kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana rasa hormat mereka kepada Anda. Ketiga, memilih pendekatan organisasi. Pemilihan pendekatan yang tepat dilakukan berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang disampaikan. Hakikat persuasif yaitu untuk meyakinkan sikap kepercayaan atau tindakan mereka. Mengembangkan pesan persuasif. 1. Menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan dari sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas jika di hadapan audiens. Maka mereka tidak akan menerima begitu saja. Kedua, kerangka argumentasi AIDA. Dalam penyampaian pesan persuasif dapat menggunakan kerangka AIDA, perhatian, minat, keinginan, dan tindakan. Yang dimana perhatian ini dalam fase ini Anda harus segera mungkin meyakinkan audiens di awal bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. Minat. Kembangkan pernyataan yang tepat yang telah Anda sampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Keinginan fase ini Anda membuat audiens mengubah keinginan dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat. Tindakan fase ini Anda dapat menyampaikan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Sebagian besar pesan persuasif menggunakan daya pemikat dan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasif audiens. Keempat, pertimbangan etika. Di fase ini tunjukkan perhatian kepada audiens Anda dengan cara kumpulan sikap audiens dengan perhatian yang jujur untuk dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Menulis permintaan pesan persuasif. 1. Permintaan pesan persuasif untuk tindakan. Dalam mengajukan permintaan surat, permintaan peningkatan anggaran atau sesuatu yang menyenangkan, sebaiknya Anda menggunakan perencanaan organisasi Anda. Kedua, permintaan dan aduan persuasif untuk penyesuaian. Untuk tujuan Anda perlu ditunjukkan perbedaan antara apa yang sebenarnya Anda harapkan dengan apa yang sebenarnya telah Anda terima. Selanjutnya, penulisan pesan untuk penjualan dan permohonan dana. Yang pertama yaitu perencanaan pesan penjualan, yang dimana salah satu tujuan Anda merencanakan pesan penjualannya itu memberi pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda, berbagai pernyataan yang sering muncul berkaitan dengan produk. Kedua, yaitu perorganisasian dan komposisi penjualan. Sebagian besar penjualan dengan berdasarkan perencanaan organisasi AIDA yang digunakan untuk pesan persuasif menarik perhatian, membangun minat, meningkatkan, dan memotivasi. Ketiga, penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Sebagian besar teknik yang digunakan untuk menulis surat penjualan juga dapat digunakan untuk menulis surat permohonan.
permohonan dana selama teknik yang Anda gunakan tersebut sejalan dengan audiens, tujuan, dan organisasi Anda. Perorganisasian direct requisition. Permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Selanjutnya itu permintaan informasi rutin. Permintaan rutin yang mempunyai arti penting dalam membentukkan kesan positif atau image yang baik bagi suatu organisasi bisnis. Oleh karena itu, ketika menulis suatu permintaan, surat permintaan harus adanya informasi yang semenarik mungkin. Selanjutnya menulis direct untuk aduan. Ketika seseorang tidak puas terhadap suatu produk atau kebijakan suatu perusahaan, maka ia akan segera mengadukan masalah atau keluhan yang ada kepada orang yang sangat berkompeten. Selanjutnya yaitu surat undangan. Surat undangan digunakan untuk pendekatan langsung. Dalam hal ini pendekatan langsung 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Selanjutnya pesanan. Surat pesanan dan reservasi. Ketika suatu perusahaan melakukan pemesanan order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pemesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. Selanjutnya permintaan kredit. Dalam perkreditan dunia, kemampuan seseorang melunasi kredit sesuai dengan aturan utama yang ada, seperti waktu, tidak pernah menunggak, lancar akan membesar peluangnya memperoleh kredit pada periode berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum